Selamat sore, sahabat pembelajar, di mana saja Anda berada. Bagaimana kabar Anda sore hari ini? Semoga Anda sehat dan bahagia sehingga dapat menjalankan aktivitas Anda hari ini dengan baik dan tentu saja kita harapkan meraih keberhasilan-keberhasilan kecil atau keberhasilan-keberhasilan besar di hari ini ya. Saya Dewa kembali menjumpai Anda di seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Untuk Anda yang belum mengenal Indonesia Belajar adalah sebuah media untuk belajar yang berisi motivasi, inspirasi, pengetahuan dari para narasumber terbaik Indonesia. Indonesia Belajar hadir dalam platform mobile aplikasi yang bisa Anda download di Google Play Store ataupun Apple App Store, dan Anda juga bisa klik website kami di indonesiabelajar.id. Di Instagram, Anda bisa follow Instagram kami di indonesia_belajar.id, dan di Facebook, Anda bisa like Facebook fanpage kami di indonesiabelajar.id. Karena di channel-channel tersebut, Anda bisa update seputar informasi seminar-seminar online yang kami yang bekerja sama dengan Indonesia Belajar. Baik, sahabat pembelajar, seminar online sore hari ini kita tahu menghadirkan seorang yang luar biasa. Beliau adalah Ibu Susan Hartono, MSc CHT, Holistic Nutrition Coach, Intuitive Healing Mind Body Therapy Practitioner yang sudah hadir di tengah kita. Kita sapa dulu Bu Susan. Selamat sore Bu Susan. Selamat sore. Selamat sore Pak Dewa. Selamat sore Bapak Ibu Ya, sekalian. ya. Bagaimana kabar Bu Susan sore hari ini? Baik Pak, sangat Baik. baik. Ya, semoga kita semua sehat ya. Oke, Ya, sahabat amin. pembelajar juga sehat semua ya. Oke, baik Bu Susan, sore hari ini kita mengangkat tema Law of Attraction, It's Okay to Not Be Okay. Ya, bersama-sama sore hari ini kita akan belajar bagaimana dampak buruk memendam emosi, kemudian tanda-tanda kita memiliki suppressed emotion dan emotional numbers ya, mengapa positive thinking tidak selalu positif, pentingnya melatih kesadaran diri dan langkah menyalurkan dan mengelola emosi yang sehat. Ini belajar banyak nih sore hari ini ya. Senang sekali ini bisa Bu Susan bisa sharing ya. Tapi Bu Susan, sebelum kita mulai, saya ingatkan dulu untuk sahabat pembelajar yang nanti ingin bertanya atau sharing, silakan Anda bisa tulis di Zoom group chat, atau Anda nanti kalau berkenan bisa langsung buka mic atau sekalian buka kamera ya, bisa berinteraksi langsung dengan Bu Susan. Oke, baik Bu Susan, kita mulai saja untuk penjelasan mengenai Law of Attraction, It's Okay to Not Be Okay. Baik Pak Dewa. Ya, Jadi saya segera mulai langsung, sebentar lagi akan share ya, screen ya Pak ya. Oke, ya, sekali lagi silakan. Bapak Ibu sekalian, happy sekali sore ini. Selamat jumpa kembali mungkin bagi yang sudah mengenal kami sebelumnya. Saya akan segera share screen. Oke. Oke. Apakah sudah Ya. terlihat Pak Dewa? Sudah. Sudah Bu Susan. Sudah. Oke, baik. Baik, Bapak Ibu sekalian, hari ini saya ingin sharing mengenai it's okay to not always feel okay all the time. Nah, kita akan lihat ya, mengapa demikian. Oke, saya akan masuk dari pengertian repress emotion dan suppress emotion. Okay. Apa yang dimaksud dengan repress emotion dan apa yang disebut dengan suppress emotion itu sering dipergunakan interchangeably, padahal sebetulnya ada perbedaannya. Nah, repress emotion itu biasanya adalah perasaan yang painful, ya, yang uncomfortable, yang tidak menyenangkan, yang menyakitkan, yang traumatik, unresolved, gitu ya, belum terselesaikan, yang terpendam, tetapi secara unconscious. Jadi kita tidak menyadarinya bahwa kita mempunyai perasaan-perasaan terpendam tersebut. Dan itu merupakan bentuk self-defense atau bentuk dari pertahanan diri ya, self-defense mechanism. Karena seseorang tidak tahu bagaimana cara menghadapi emosi tersebut. Dan biasanya itu terjadi di masa kecil, childhood, atau mungkin remaja lah ya, di mana kita belum mempunyai kapasitas cukup
pada umumnya sih anak kecil ya, childhood. Nah, emosi ini terlupakan, tetapi sesungguhnya tetap ada dan sebetulnya terkubur sangat dalam di alam ketidaksadaran. To the extent orang tersebut no longer aware sama sekali that they have that emotion. Itu jadi benar-benar terkubur dan dia sendiri nggak sadar bahwa dia punya repressed emotion tersebut. Sehingga sebetulnya saat dia deny atau bentuk denial itu terjadinya unconscious. Nah, sekarang bedanya apa dengan suppressed emotion? Kalau dalam suppressed emotion, ya, suppress emotion tadi repress, yang kemudian ini suppress emotion. Nanti setelah ini saya akan berikan beberapa contohnya Bapak Ibu sehingga kita dapat merelate Bapak Ibu menjadi lebih jelas ya. Apa sih sebetulnya contoh-contoh dalam kehidupan nyata repress dan suppress emotion itu. Untuk suppress emotion itu seseorang menyadari emosi yang dianggap painful tersebut, yang tidak nyaman, dan mereka menyadari bahwa itu mereka tidak sedang mampu menghadapinya karena satu dan lain hal. Mungkin juga karena keterbatasan waktu juga bisa. Yang jelas itu terjadi secara sadar. Mereka sadar mereka ada emosi yang painful, tidak nyaman, dan secara sadar pula dihindari atau ditolak untuk dihadapi saat tersebut, saat itu, gitu. Dihindari untuk diselesaikan. Nah, ini pun bentuk self-defense mechanism yang sebetulnya untuk jangka pendek kemungkinan besar akan memberikan dampak positif ya, atau memberikan solusi bagi orang tersebut dalam jangka pendek. Tetapi persyaratannya tentu saja apabila diselesaikan segera atau akhirnya diselesaikan. Yang menjadi masalah adalah apabila orang tersebut tidak menyelesaikannya dan tidak menyadari bahwa dia harus menyelesaikannya. Dan akhirnya terjadilah supresi emotion yang berikutnya, dan berikutnya, dan berikutnya. Dan itulah akhirnya menumpuk, ya. Dan ini sangat umum terjadi, akhirnya seseorang mengalami yang namanya supresi kronik, suppress emotion secara kronik. Oke, contohnya Bapak Ibu saya ingin memberikan beberapa contoh ya, mungkin kita dapat merelate dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya seorang suami yang memiliki banyak teman. Dia ramah dengan teman-temannya, banyak teman, lalu kesannya dengan istrinya tidak pernah ada konflik. Jadi sepertinya kehidupan perkawinan mereka bahagia. Nah, sering keluar, sering mungkin hangout dengan teman-temannya. Tetapi sebetulnya setiap kali ada masalah keluarga, masalah dalam rumah tangga mereka, dan sebetulnya ada challenge yang harus dihadapi, mereka, suami ini selalu menghindar. Jadi suami ini seakan-akan flight gitu ya, atau kabur, atau menghindar, atau ya udah lihat aja nanti. Jadi seperti seakan-akan persoalan selalu digantungkan. Nah itu contoh yang pertama. Contoh yang berikutnya mungkin seorang istri malah. Seorang istri yang pada akhirnya terkesan manut-manut terus sama suaminya. Terkesan seorang istri yang baik. Istri yang tidak pernah melawan suami, meladeni suami. Ya? Ibu rumah tangga yang baik. Tetapi sesungguhnya pernah terjadi pada saat dia bertengkar dengan suaminya, dan dia ingin mengemukakan pendapatnya, suaminya itu marah besar, dan mungkin satu dan lain hal, seakan-akan suaminya ingin memukul dia, seperti itu, melakukan kekerasan dan lain sebagainya. Akhirnya si istri belajar bahwa kalau dia melawan suaminya, mengemukakan pendapatnya yang suaminya tidak senang, itu akan end up dengan pertengkaran heboh, drama, bahkan dia bisa kena pukul. Sehingga yang terjadi, si istri mensupres emosinya. Tidak pernah
daripada dia ribut, daripada suaminya menyakiti dia belajar untuk dia mensupres emosinya. Tetapi yang terjadi suatu saat, dia tidak tahu gimana, anaknya mungkin melakukan kesalahan, hal yang sepele, tetapi dia bisa ngamuk dan tantrum, dan anaknya menjadi korban. Yang akhirnya dia sendiri menyesal. Oke, itu contoh kedua. Contoh berikutnya, mungkin begini. Seorang anak masih kecil, dia sering dibully oleh kakaknya. Nah, tetapi dia tidak berani mengadu ke orang tuanya, tidak berani bilang ke siapa-siapa. Padahal dari kecil kakaknya itu sering mungkin mengejek dia atau membuli dia secara fisik. Sehingga dia belajar untuk lagi-lagi menekan perasaannya, supres. Mungkin pada saat dia ingin melawan kakaknya, dia tidak ada kekuatan ya, karena tubuhnya masih sangat kecil, kakaknya besar, dan kakaknya mungkin marah balik, mungkin mengancam dia atau apa, sehingga dia pun belajar dari kecil bahwa dia lebih baik mensupres emosinya. Contoh berikutnya, seorang anak mungkin masih usia sekitar 7 tahun mungkin, 8 tahun, belum 10 tahun, belum 12 tahun ya. Suatu hari dia mendengar pertengkaran orang tuanya. Lalu kemudian dia mendengar mamanya menangis. Nah, dia lari ke kamar, berusaha untuk memeluk mamanya, berusaha untuk tidak membuat mamanya menangis. Tetapi dia dimarahi oleh papanya. Diusir keluar oleh papanya dan disuruh kembali bermain. Nah, kemudian dia akhirnya belajar bahwa tidak ada yang bisa dia lakukan. Next time dia mendengar orang tuanya bertengkar lagi, dia tidak berani masuk kamar dan dia mungkin membudekkan telinganya dan memilih untuk bermain game. Semakin bermain game dengan keras, mungkin dia pasang headset dan fokus main game, dia pura-pura tidak dengar. Namun apa yang terjadi mungkin di dalam hati sang anak akan timbul berbagai mixed emotion. Mungkin dia merasa bahwa orang tuanya bertengkar gara-gara dia mungkin. Mungkin dia merasa bahwa ternyata perkawinan itu tidak enak ya, perkawinan itu penuh konflik dan penuh kesedihan. Mungkin dia merasa tidak berguna karena dia tidak bisa membahagiakan mamanya, menyelamatkan mamanya mungkin. Namanya anak, dia bisa menginternalize experience seperti itu berbagai macam. Lalu dia tumbuh besar dengan berbagai macam unresolved emotion berdasarkan experience tersebut. Okay. Lalu contoh lainnya adalah mungkin seorang anak yang dibesarkan dengan orang tua atau caregiver yang merasa bahwa menangis itu adalah cengeng. Kita nggak boleh menangis, itu adalah cengeng, itu weak. Lalu mungkin saat kita menunjukkan emosi kita, saat kita sedang sedih, itu kita dijudge atau dianggap lemah. Sehingga anak tersebut belajar untuk, oke, kalau saya nangis, kalau saya sedih, terlihat kecewa, itu berarti bukan hal yang baik. Sehingga untuk saya dianggap baik, saya harus strong all the time. Saya harus bergembira, saya harus bahagia all the time. Saya tidak boleh nangis, karena nangis itu cengeng. Nah, itu adalah berbagai contoh kasus mengapa seseorang bisa memiliki repress maupun suppress emotion yang dia bawa di kemudian hari. Nah, apa saja negatif consequences-nya dari repress dan chronic suppress emotion ini? Bapak Ibu sekalian, what we resist itu akan persis. Dengan kata lain, itu akan meledak. Seperti kita lemari yang sudah penuh, kita ganjel lagi dengan barang lagi, sehingga suatu hari pas kita buka, buyar semua isinya, tumpah ruah. Okay? Itulah what we resist, itu akan persis. Meledaknya bisa keluar dalam bentuk amarah, snap, ya, bisa meludak-meludak, dan akhirnya kita akan menyesal, bisa mungkin berakhir pada kekerasan dan lain sebagainya yang tidak kita inginkan, atau meludak ke dalam pengertian penyakit, berbagai penyakit kronis yang serius. Nah, sebelum itu meledak
pun sebetulnya sudah terjadi konsekuensi-konsekuensi kecil yang mungkin tidak selalu kita sadari. Oke, suppress, repress emotion dapat melemahkan sistem imun kita, meningkatkan peradangan, infeksi. Pernah mungkin kita, loh kok tiba-tiba kita kok gampang gatelan ya, kok kita merah-merah semua, kok saat kita, nih lagi stres nih kayaknya, kok gatel-gatel semua di tangan, kok jerawatan misalnya. Lalu kita mengalami kecemasan, gangguan kecemasan berlebihan, sering sakit mah, dan sebetulnya tanpa kita sadari punya banyak masalah hormonal. Darah tinggi ya, tekanan darah tinggi, hipertensi, kita kok gampang loyo, gampang capek, terus kita pegelinu, capek, sakit semua badannya, rasanya semuanya capek-capek sakit, kesulitan tidur, insomnia, lalu kita punya masalah dengan weight gain, susah untuk menurunkan berat badan mungkin, lalu ada mood swing, kesal atau sedih tanpa sebab, cenderung neurotik ya, atau dramatik, drastis, pendulum, ya. Kemudian kita ada gangguan psikosomatis, berbagai gangguan psikosomatis seperti pusing yang tidak jelas, sering pusing, diare, dan lain sebagainya. Bisa ada fobia, bahkan parahnya depresi. Nah, ini yang saya beri tanda merah, itu paling umum terjadi addiction, some kind of emotional stress, stress eater, eating disorder, some kind of disorder, some kind of addiction. Kenapa ini sering terjadi? Karena behavior ini erat kaitannya dengan behavior yang flight atau denying something. Kita lebih baik minum, kita lebih baik mungkin checking sosmed, binge eating, binge watching Netflix, dan lain sebagainya, daripada menghadapi emosi kita. Oke. Nah, di luar itu, dari mana kita tahu kalau kita mungkin punya repressed emotion atau suppressed emotion? Seseorang yang cenderung memiliki kepercayaan bahwa rasa sedih, kalau kita sedih, marah, kecewa, itu berarti lemah. Atau itu berarti you are a bad person. Kalau you are sad, marah, itu berarti you are a bad person. Atau bahkan yang menganggap bahwa perbedaan pendapat itu adalah hal yang tidak baik. Sehingga lebih baik kita peaceful, everything itu peaceful, terima aja. Karena perbedaan pendapat itu bukan hal yang baik. Lalu orang tersebut sering terlihat, oh I'm fine, everything is fine, I'm happy all the time, don't worry, be happy. Bahkan cenderung untuk overly positive all the time. Dan itulah yang bisa akhirnya lari pada toxic positivity. Orang yang terlalu apa-apa positif, prematurely positive. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya tidak mengatakan positive thinking, being positive itu tidak baik, bukan. Tetapi apabila kita overly positif, itu belum tentu baik. Ambil contoh, teman kita putus pacar. Nah, seharusnya kita sebagai teman baiknya, kita menjadi tempat sampah buat dia. Menjadi tempat dia untuk menangis, ya. Kalau dia ingin curhat dan curcol. Tetapi yang terjadi, kita dismiss perasaan dia. Kita tidak memvalidasi perasaan dia. Kita mengatakan, udahlah, jangan sedih terus. Banyak kok yang lain, cowok nggak cuma dia, cewek nggak cuma dia. Yuk, aku kenalin yang lain yuk. Yuk, kita bergaul lagi yuk. Udahlah, kita hangout lagi. Udah, jangan sedih, jangan nangis. Padahal seharusnya dia membutuhkan waktu. Waktu untuk bersedih, mungkin waktu untuk menangis, waktu untuk curhat dan curcol. Sehingga dia tuntas dulu. Nah, tapi kita dismiss perasaan itu. Contoh yang lain, berarti seandainya kita mempunyai repressed emotion, atau seseorang mempunyai repressed emotion, kita itu menahan perasaan kita sekalipun kita ingin nangis atau kita ingin marah. Jadi kita tuh tidak pernah terlihat menangis atau marah di depan siapapun. Cenderung untuk people pleasing,
ngalah terus, ya udah aku ngikut aja deh, terserah, go with the flow, apa aja boleh. Oke. Bahkan orang tersebut cenderung untuk sangat mudah membuat orang lain tertawa. Menghibur orang lain itu pintar, tetapi sebetulnya diri sendiri tertutup. Okay? Diri sendiri itu sangat sekretif, tetapi sangat mudah membuat orang lain happy dan tertawa. Okay? Tetapi sebaliknya saat dia marah, bisa jadi cenderung overreact. Pas marah itu overreact. Okay? Termasuk untuk hal-hal yang sepele. Okay? Nah, orang tersebut juga mempunyai kecenderungan untuk memiliki low self-esteem. Okay? Low self-esteem, cenderung untuk menyalahkan diri sendiri, self-blame, dan mengkritik diri sendiri. Dia tidak nyaman membicarakan hal-hal yang serius, yang deep emotional issues itu nggak nyaman. Bahkan bisa tersinggung atau irritated ketika ditanya tentang perasaannya. Sebaliknya, cenderung ramah dan terbuka terhadap orang yang tidak terlalu dia kenal, terhadap strangers, dan talkative atau ramah saat berbicara mengenai small talk, small surface talk. Nah, kemudian biasanya juga nggak tahan itu berada dalam diri sendiri, tidak tahan sendirian. Okay? Selalu ada sesuatu yang harus dilakukan, selalu ada aktivitas yang dilakukan. Entah itu hangout terhadap hangout bersama teman, atau dia harus nonton binge eating gitu, atau harus ada kesibukan tertentu, texting atau melakukan apapun. Jadi nggak bisa berada bersama dirinya sendiri tanpa melakukan apapun, atau bersama perasaannya, itu nggak bisa. Melakukan self-reflection itu bukan hal yang mudah buat dia. Cenderung dia takut dan dia hindari. Ya? Lalu mempunyai kecenderungan untuk fear of intimacy, okay? Merasa selalu perlu ada some kind of protection mode, self in control gitu ya, sehingga tidak mau terlalu intimate terhadap siapapun. Over time bisa develop passive aggressive behavior. Contohnya itu yang sering umum terjadi, mulai procrastinate, mulai terlalu cuek ya. Tidak tepat waktu, seperti itu. Jadi tidak mau konfrontasi secara langsung, tetapi stubborn di lain sisi. Lalu kemudian tidak selalu, tetapi banyak juga yang oversleeping. Okay, oversleeping itu salah satu sign-nya. Lalu saya ulangi, addicted behavior, overdoing hobbies-nya, video gaming too much, binge watching, okay, binge sosmed. Lalu over time itu bisa mengalami yang namanya emotional numbness atau merasa flat, merasa empty. Nah, jadi over time itu seseorang yang repress, dia bisa masuk ke dalam kondisi yang sangat dissociate dengan emosinya, sehingga dia mengalami emotional numbness itu. Tidak bisa merasakan emosinya, bahkan terasa flat dan empty. Nah, bagi Bapak Ibu sekalian yang sudah pernah mendengar konsep Law of Attraction atau yang pernah mungkin hadir dalam seminar Law of Attraction saya, kita paham bahwa everything is vibration. Okay? Kita paham bahwa emosi adalah bentuk vibration. Nah, kita juga paham bahwa kita menciptakan realitas kita melalui vibration kita, tergantung vibration kita. Sehingga repress atau suppress emotion itu pun vibration, Bapak Ibu sekalian. Nah, apa yang terjadi apabila kita mengalami repress emotion atau suppress emotion? Maka tidak jarang akan sangat mungkin kita menciptakan situasi realitas kita dalam kehidupan kita yang beresonansi dengan vibrasi emosi yang tersupresi atau yang terrepresi tersebut. Sehingga ujung-ujungnya kita menciptakan lebih banyak lagi situasi-situasi yang sama seperti emosi-emosi yang kita supres tersebut. Seperti contoh misalnya anak yang dibully masa kecilnya itu. Sehingga tidak jarang
Sehingga sangat mungkin dalam kehidupan dia, walaupun dia sudah dewasa, dia diperlakukan tidak respect atau tidak dihargai oleh teman-teman kerjanya, coworkernya misalnya, dalam pergaulan dia. Karena dia sebetulnya masuk atau masih banyak unresolved emotion, tidak bisa untuk stand up. Dia membiarkan diri dia dibully atau dijadikan doormat, sehingga dia terus menarik kejadian yang sama. Oke? Nah, baik Bapak Ibu sekalian. Jadi sekarang itu beberapa contohnya, okay? Mengenai suppress dan repress emotion. Nanti apabila tidak jelas bisa kita tanyakan di sesi Q&A setelah ini. Nah, lalu apa sih yang bisa kita lakukan right away? Jadi kalau kita sudah tahu kita ada repress emotion, apa yang mestinya kita lakukan? Nah, oke. Pertama-tama, pastinya kita harus merubah mindset kita. Kita harus meredefine definisi kita terhadap emosi, kepercayaan bahwa misalnya perasaan sedih, marah, kecewa, itu artinya lemah. Atau artinya you are a bad person. Itu kita harus redefine. Okay? Ingat, saya sering mengatakan bahwa emosi itu netral, Bapak Ibu sekalian. Kitalah yang memaknainya. Dan semua emosi itu ada tujuannya. Jadi, kita perlu membuang rasa takut kita untuk merasakan emosi kita sekalipun itu emosi negatif. Kita harus belajar untuk jujur pada diri sendiri dan menerima semua feeling kita, emosi kita. Sekalipun itu tidak enak, sekalipun itu negatif rasanya. Itu yang pertama-tama sangat perlu kita lakukan. Kemudian, kita perlu meningkatkan, melatih kesadaran diri atau self-awareness. Karena Bapak Ibu sekalian, self-improvement apapun tidak mungkin terjadi apabila tidak pertama-tama kita memiliki self-awareness. Mana mungkin kita tahu apa yang perlu kita improve kalau kita tidak pertama-tama mengerti apa yang menjadi kekurangan kita. Jadi latihan self-awareness itu akan membantu kita untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan kita. Apa yang kita mau, apa yang kita inginkan dalam hidup ini. Jangan sampai kita sebetulnya menjalani kehidupan orang lain karena tidak jelas apa yang kita inginkan. Oke. Lalu kita perlu melatih mindfulness, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, saya tahu ini semua easier said than done. Dan tentu saja tidak mungkin dalam konteks seminar seperti ini saya mengajarkan self-awareness maupun mindfulness. Jadi Bapak Ibu sekalian, jika ingin lebih lagi belajar mengenai self-awareness dan mindfulness, bisa follow Instagram kami, Self Awareness Network, dan lihat program-program kami. Di situ ada training-training mengenai self-awareness, mindfulness, dan emotional release, emotional healing, yang Bapak Ibu bisa nanti pilih sendiri, yang biasanya selalu saya upload di Instagram kami. Okay. Mungkin di situ nanti Bapak Ibu bisa misalnya merasa ada suppress, repress emotion, kita bisa ada group healing exercise, group healing coaching, okay, untuk membantu merilis repress emotion yang mungkin tidak selalu kita menyadarinya. Okay. Nah, tetapi yang Bapak Ibu mungkin bisa langsung praktekkan ya, praktekkan sendiri di rumah mulai hari ini jika kita menyadari kita punya repress emotion atau suppress. Itu misalnya kita mulai dari yang mudah dulu. Kita melatih untuk mengekspresikan dan berteman dengan emosi kita. Oke? Misalnya, Bapak Ibu sekalian, mungkin 2 menit, 3 menit, yuk kita bisa latihan sebentar ya Pak Dewa ya, sebelum saya masuk ke Q&A ya. Mungkin? Ya, oke. Bisa. Mungkin 2 menit, Bapak Ibu sekalian, ayo kita relax ya. Kita duduk yang santai aja, jangan punggung kita bungkuk ya, jangan bungkuk, jangan slouching seperti ini. Kita tegakkan punggung kita, tapi juga bukan berarti tegak yang tegang ya, jangan tegang, kita relax aja. Lalu kita ambil nafas dari hidung, boleh pejamkan mata Bapak Ibu silahkan. Oke, kita
ambil nafas dari hidung, kita rileks. Ambil nafas dari hidung. Lalu kita buang nafas, boleh dari mulut ya. Boleh dibuang dari hidung juga nggak apa-apa. Dari mulut yang terbuka tipis boleh. Lakukan nafas perut ya, nafas diafragma, jangan nafas dada ya. Jadi ambil nafas dari hidung, itu izinkan perut kita mengembang. Ya. 2-3 kali. 2-3 kali kita bernafas, relax. Oke. Lalu sekarang kita tanya pada diri sendiri. Kita merasakan apa ya saat ini? Apa yang saya rasakan saat ini? Gunakan kata saya. Oke, apa yang saat ini saya rasakan? Oke. Mungkin karena saat ini kita sedang mendengarkan seminar, mungkin kita sih sedang merasa rileks ya. Mungkin kita merasa excited atau nyaman. Tapi mungkin saja ada yang merasa cemas karena menyadari, waduh, jangan-jangan saya dari indikator tadi, signs tadi saya ada repressed emotion. Atau saya merasa cemas atau sedih karena saya menyadari dari penjelasan hari ini sepertinya keluarga saya, orang yang saya cintai, ada yang mengalami repressed emotion, suppressed emotion yang dia tidak sadar, dia tidak mengetahuinya. Oke. Nah, kita tanyakan apa yang saat ini saya rasakan. Kemudian belajar untuk melabel, memberi nama pada emosi tersebut. Misalnya rasa cemas atau sedih atau nyaman. Lalu gunakan kata-kata misalnya saya merasa cemas. Saya merasa sedih. Saat ini saya merasa nyaman. Saat ini saya merasa tenang. Lalu rasakan sambil terus bernapas, di mana saya merasakan perasaan ini. Coba deh Bapak Ibu rasakan. Rasa nyaman yang saya rasakan ini terutama saya rasakan di mana? Mungkin di seluruh badan saya. Tapi mungkin juga yang utama saya rasakan di dada saya. Sebaliknya, jika saya merasa cemas, coba rasakan. Rasa cemas saya ini, saya rasakan di mana? Oh, di pundak. Oh, di perut bagian bawah. Oh, saya rasa dada saya merasa sesak. Nah, jangan menghakimi. Just feel. Just stay with your emotion. Sit with your emotion. Jangan menghakimi. Cuma label dan rasakan saja. Oke. Nah, ya. Seandainya Bapak Ibu melakukan ini sendirian suatu hari nanti, dan ada pena dan kertas, silahkan ditulis perasaan tersebut. Oke. Kemudian, tanpa menghakimi, boleh buka mata. Nah, kemudian masuk kepada state kondisi yang netral, merasakan perasaan tersebut. Kemudian cermati, boleh dianalisa setelah itu. Oke. Apakah ada yang bisa saya lakukan untuk mengubahnya? Misalnya perasaan cemas, atau sedih, atau kecewa, atau marah, atau apa tadi. Apakah ada yang bisa kita lakukan? Kalau tidak, kalau iya, apa? Bisa kita tulis. Oke. Nah, Bapak Ibu perlu
melatih ini dan jadikan ini sebagai kebiasaan atau habit. Bahkan bisa melakukan journaling. Okay? Tujuannya apa, Bapak Ibu? Paling tidak kita mulai membiasakan diri untuk berteman dengan emosi kita. Untuk tidak takut masuk dan merasakan rasa tidak nyaman. Ya. Kemudian setelah selesai mengidentifikasi perasaan kita, dan mungkin ada yang bisa kita lakukan, mungkin ada yang tidak ya. Tujuan latihan di sini bukan serta-merta menyelesaikan semuanya, bukan. Tetapi tujuan latihan yang ini adalah untuk paling tidak kita embrace, menerima, mulai berteman dengan emosi kita sekalipun itu nggak enak rasanya. Oke? Nah, setelah itu kita berterima kasih pada diri kita. Oke? Katakan pada diri kita, mungkin kita bisa pejamkan mata lagi, katakan pada diri kita, terima kasih ya, saya boleh merasakan rasa sedih ini. Terima kasih ya, karena kamu telah menunjukkan bahwa saya mempunyai rasa kecewa ini sekarang. Katakan terima kasih pada diri kita sendiri. Selanjutnya, kalau kita sudah terbiasa melakukan ini sendirian, Bapak Ibu, kita boleh mencari teman yang dapat kita percayai, teman yang kita trust ya, yang untuk membantu kita melewati proses ini. Sehingga kita tidak harus menyimpan semuanya sendiri. Oke, kita belajar untuk trust, kita belajar untuk menjadikan teman kita mungkin tong sampah kita. Ya. Dan kita berproses bersama teman kita. Oke, nah sekali lagi Bapak Ibu sekalian, ini easier said than done, saya tahu, dan ini mungkin bukan untuk serta-merta emosi yang terlalu painful atau traumatik atau apa. Kita membutuhkan mungkin pertolongan, kita membutuhkan mungkin teknik dan tools lain untuk bisa menyelesaikan repressed emotion dengan cara yang safe, ya, dengan cara yang bijak dan aman, dan akhirnya kita bisa merilis repressed emotion itu dengan cara yang baik. Ya. Tetapi kita bisa mulai melakukan ini anytime, mulai dengan emosi-emosi yang paling gampang-gampang dulu. Okay. Selanjutnya, latih untuk always be kind to yourself. Jangan membiasakan diri untuk mengkritik diri kita dan mempunyai negative self-talk. Tapi latihlah berbagai bentuk self-care. Ya. Berbagai bentuk self-care macam-macam Bapak Ibu sekalian. Pastinya adakan waktu untuk me time. Ya. Adakan waktu untuk berada di nature. Okay. Dan investasi pada kesehatan. Jadi investasikan pada makanan-makanan sehat, ya, investasikan pada tidur yang cukup dan lain sebagainya. Adakan waktu untuk self-care. Ya. Oke, sebentar lagi saya selesai. Oke, sekali lagi ini program kami bisa dilihat lebih jelas lagi untuk schedule-schedule-nya. Di Instagram kami ada group healing, jika diperlukan group healing ada workshop, one-on-one coaching untuk yang personalized, sehingga kita bisa masuk ke persoalan yang lebih spesifik dan detail sesuai dengan keperluan setiap klien. Dan terakhir, Bapak Ibu sekalian, marilah kita belajar untuk embrace semua, menerima semua emosi kita, oke? Berteman dengan semua emosi kita, sekalipun itu negatif, sekalipun itu tidak enak, oke? Dan marilah kita develop healthy self-awareness terhadap semua emosi kita, oke? Karena Bapak Ibu sekalian, emosi yang kita tumpuk, kita suppress, kita pendam, jangan khawatir, dia akan terus mengejar kita, dan kita pasti ketangkep, Bapak Ibu sekalian, until we face them. Oke. Baik, Pak Dewa, saya stop sharing sekarang. Ya. Oke. Baik, terima kasih Bu Susan, luar biasa sharingnya. Sepertinya kita diajak untuk berefleksi diri ya. Apa yang disampaikan semua itu sepertinya, aduh, apa ya diriku seperti itu, ya, dan lain sebagainya. Pasti sahabat pembelajar juga
merasakan hal yang sama. Baik, langsung Q&A ya untuk Anda, sahabat pembelajar. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan atau di-sharingkan, silakan langsung buka mic, atau kalau tidak bersedia buka mic dan buka kamera bisa tulis di Zoom Group Chat. Saya buka untuk yang buka mic, silakan. Kalau bertanya langsung saja. Ada? Atau masih merefleksi diri? Oke. Sore Bu Susan, Tadi izin. ada. Selamat sore. Oh ya, dari Bu siapa, Bu? Ibu Cut. Ibu Cut. Selamat sore Ibu Cut. Ibu Cut, oke. Ya. Selamat sore, Bu. Ibu Silakan. Susan. Saya kan sekitar 2 minggu yang lalu itu ikutan Zoom tentang human design. Kemudian dari situ diperkenalkan tentang cakra dan sebagainya. Dari situ saya akhirnya tahu bahwa cakra emosi saya itu undefined atau open, seperti itu. Sekarang saya jadi mengerti, kenapa kemarin-kemarin saya marah. Jadi kemungkinan itu adalah saya menyerap. Karena dari narsumnya itu memberitahu, harusnya kalau memang cakranya itu open atau undefined, berarti kan tidak ada energi di sana. Kan seperti itu. Nah, dari situ maka saya mulai belajar mengelola, oh ini berarti bukan aku, bukan energi aku. Apakah itu bisa dibilang numbness? Atau itu bisa dibilang melakukan suppress atau repress, Ibu? Oh, oke. Baik, Ibu. Ini Pak Dewa, saya langsung jawab satu persatu atau bagaimana, Pak? Ya, langsung saja. Oh, oke. Ya, Baik, langsung baik. saja ditanggapi Ibu Cut. Oke, baik. Baik, Ibu Cut. Mengenai konsep jika cakra kita itu istilahnya unprotected gitu ya. Ada banyak istilah seputar cakra sih, Ibu. Bisa kita pakai itu salah satu istilahnya, boleh. Tetapi yang perlu dipahami di sini adalah kita perlu melihat lebih jauh. Apakah sebetulnya, jadi sebetulnya begini Ibu, Bapak. Memang betul, karena kita adalah makhluk energi ya. Kita semua, everything is vibration. So, dalam ruangan, apabila kita masuk ke dalam sebuah ruangan, ada 10 orang gitu, kita energi itu saling nyampur. Energi itu pasti saling apa ya, mempengaruhi satu sama lain. Itu sudah pasti. So, kita nggak mungkin 100% itu bebas dari energi milik orang lain. Itu pasti. Nah, apabila kita memang unguard ya istilahnya, kita tidak biasa latihan salah satunya dengan latihan self awareness atau protecting our aura, our chakra dan lain sebagainya. Memang seringkali kita terutama bagi yang empath, bagi yang punya kecenderungan empathnya kuat, itu kita menyerap emosi orang lain atau istilahnya energi orang lain. Yes, it is true. Tetapi Bapak Ibu sekalian yang perlu kita cermati adalah perlu kita gali lebih lanjut. Apakah sebetulnya yang menjadi permasalahan kali ini itu adalah emosi bukan milik kita atau emosi kita gitu. Jadi lagi-lagi sebetulnya apabila tiba-tiba saya marah nih, anak saya kena tantrum saya gitu. Padahal saya tahu anak saya cuma salah hal yang sepele gitu. Loh, kok bisa marah kayak tadi tuh dari mana asalnya gitu. Nah, itu tidak bisa juga serta-merta sebelum kita mengecek ya. Itu kita langsung bilang, oh itu karena cakra kita unguard atau uncheck atau undefined. Itu berarti itu energi orang lain dari kemarin, saya terlalu banyak menyerap energi orang lain, sehingga itu bukan tanggung jawab saya untuk saya bereskan. Gitu. Jadi itulah yang perlu dicek and recheck. Jadi memang betul ada kita terciprat energi orang lain, sangat mungkin, terutama bagi empas, ya. Tetapi banyak sekali sebetulnya yang sebetulnya sering kali melainkan adalah itu repress emotion kita sendiri sebetulnya. Dan ingat, everything is mirror, everything is just a mirror. Dalam hidup ini tuh everything is vibrations, everything is a mirror. Jadi apapun yang terjadi di kita adalah mirror reflections dari apa yang sebetulnya vibration kita itu sendiri.
So yang perlu dalam self-awareness yang perlu ditekankan di sini adalah kita kembalikan kepada tanggung jawab penuh bahwa we are a co-creator. Okay? Kalaupun akhirnya ini bukan energi kita, kita harus tahu gitu. Tapi kita make sure dulu kita tahu semua bahwa yang menjadi memang tanggung jawab kita untuk kita selesaikan, kita harus bereskan. Gitu. Mungkin mudah-mudahan menjawab ya Ibu Cut. Bisa menjawab ya Bu Cut ya. Terima kasih Pak. Oke, baik. Terima kasih Bu Cut. Bu Susan, saya beralih ke Zoom Group Chat dulu ya, sahabat pembelajar. Ini sudah ada beberapa yang masuk. Tadi ada pertanyaan, apakah PPT-nya bisa dibagikan dari Bu Triesti? Oke. Gimana Bu Susan? Iya. Ya. Nanti bisa dijawab ya. Mungkin akan saya pikirkan. Bisa ya, Pak, iya. Nanti bisa di. Ya, oke. Iya. Untuk Bu Diah, ini ada tanya, Bu, kenapa tadi pas kita latihan tuh bukan nafas dada ya, nafas hidung tadi ya? Ini kenapa, Bu? Oke. Nafas perut, Bu. Jadi ambil nafas selalu dari hidung, ya. Ambil nafas itu baiknya selalu dari hidung. Ada hal tertentu memang kita nggak harus dari hidung, yes. Tapi kita nggak bisa bahas itu sekarang. Tapi yang most of the time untuk amannya kita ambil nafas dari hidung. Dan yang saya maksud bukan nafas dada di sini adalah perhatikan kalau seseorang nafas itu dadanya ikut naik seperti ini. Gitu ya. Yang dadanya ikut naik itu biasanya itu nafasnya itu nafas dada. Artinya dia shallow breathing. Artinya nafasnya tidak dalam full capacity. Nah, yang benar itu adalah nafas perut atau nafas diafragma. Bagi yang mungkin yoga atau latihan Qigong atau Tai Chi, apa bentuknya, atau mungkin apapun bentuknya latihan Qi exercise ya, itu kita selalu diajarkan nafas perut atau nafas diafragma. Jadi sebetulnya saat kita mengambil nafas atau inhale, itu yang mengembang adalah perut kita, sedangkan dada kita itu ikut mengembang sebagai bagian dari setelah perut kita mengembang. Gitu. Jadi terikut sertakan. Yeah. Tapi sebetulnya yang mengembang duluan itu perut kita. Kemudian saat kita exhale, buang nafas, itu perut kita kembali mengempis. Itulah yang dimaksud nafas perut. Okay. Dengan demikian kita dapat mengambil full capacity oksigen. Oke. Oke, baik Bu Triesti. Ini Bu Triesti semoga terjawab ya. Jadi pernafasan melalui hidung, kemudian perut biasanya mengembang duluan ya. Baik Bu Susan, saya beralih ke Bu Titi Pancoro. Dokter Susan, kalau menahan marah apakah bagian dari repress? Karena demi kondisi harmonis, tetapi kadang nyesek sendiri. Bagaimana sebaiknya? Karena kondisi apa Pak tadi? Kondisi, sorry ini Ibu. Kondisi harmonis, karena demi kondisi harmonis. Ya. Oke. Ya. Itu bentuk yang tadi itu seperti yang saya contoh suaminya menahan dulu ya, karena istrinya menahan diri dulu karena suaminya mungkin akan mengamuk, tantrum atau memukul atau apa, oke. Nah, sehingga kondisi tidak kondusif apabila dia ikut melawan misalnya. Nah, supaya harmonis itu disuppress dulu. Oke, itu tadi yang saya bilang untuk short term bisa memberikan dampak positif. Tadi saya katakan untuk short term, yes, it's true untuk short term, Ibu. Tetapi persyaratannya adalah kita harus selesaikan juga at the end of the day. Otherwise, kita akan dikejar. Itu jadi pasti emosi itu akan suppress emotion itu suppress, itu bukan repress. Karena dengan sadar kita memilih untuk menekannya demi kondisi yang harmonis. Jadi itu suppress. Contoh suppress ya Bu, bukan contoh repress. Nah, tetapi tetap harus kita selesaikan karena kalau tidak itu akan tetap mengejar kita dan eventually ya sama akan memberikan dampak negatif yang tadi ada di slide saya share gitu. Jadi memang harus diselesaikan. Iya. Oke. Semoga terjawab ya Bu Titi ya. Oke, baik. Saya beralih ke Bu Esti Purbaningrum. Terima kasih pertanyaannya. Untuk ledakan emosi yang kemudian tanpa sadar kita lampiaskan kepada orang-orang sekitar kita, terutama anak, bagaimana cara memperbaikinya? Karena pasti akan melukai anak tersebut. Saat ini anak sudah dewasa dan kebetulan saya sudah berpisah dengan suami, anak ikut suami.
Hubungan kami, saya dan anak, ingin saya pulihkan. Bagaimana caranya menjelaskan hal tersebut kepada anak? Terima kasih, Bu Susan. Baik, terima kasih, Bu. Oh, oke. Jadi, pertama-tama kalau itu anak dan terutama sudah dewasa ya, saya rasa kalau Ya. anak dewasa itu akan mampu mengerti suasana orang tuanya. Jadi, tentu saja pertama-tama sebagai orang tua kita bisa minta maaf secara terbuka terhadap anak kita yang sudah dewasa, open saja apa adanya, mengakui kelemahan kita, okay? Karena kita bukan orang tua yang sempurna, tidak ada yang sempurna, dan tidak ada juga yang namanya sekolah parenting. Kita semua pasti punya kesalahan, okay? Jadi kita bisa mengakuinya dengan jujur. Kemudian anak yang sudah sama-sama dewasa, saya yakin pasti paham kondisi orang tuanya. Tetapi yang lebih penting, Ibu, adalah pada akhirnya Ibu mesti menuntaskan repress emotion itu atau suppress emotion tersebut yang berujung pada ledakan emosi itu. Gitu. Jadi harus dicari tuh root cause-nya. Yang repress itu yang harus dibereskan. Itu untuk tujuan self-healing Ibu sendiri. Kalau untuk anak, asalkan kita sudah terbuka, ya, terus si anak bisa menerima, anak mengerti, dan ada saling memaafkan mungkin antara orang tua dan anak, saya rasa anak akan bisa memahaminya. Ya kecuali mungkin anak ada trauma lagi lainnya. Nah, itu mungkin traumanya lagi, itu nanti dicari lagi, dibereskan lagi. Kalau memang betul-betul menimbulkan trauma. Tapi kalau misalnya si anak sudah benar-benar completely bisa memaafkan ibunya, dan mungkin si anak lebih dewasa daripada yang kita pikir, karena terkadang anak kita bisa lebih dewasa loh daripada yang kita pikir, asalkan kita mau terbuka ya, asalkan kita bukan menjadi orang tua yang sok kuat all the time. Nah, itu juga yang seringkali menjadi kesalahan orang tua. Kita terlalu merasa mau menjadi orang tua yang serba tahu, orang tua yang mau dipandang sebagai role model terus-terusan untuk anaknya, sehingga kita tidak mengakui bahwa sebetulnya kita adalah manusia biasa dan kita juga punya kelemahan. Gitu. Jadi justru dengan kita sharing kelemahan kita dengan anak kita pun akan mengerti, terinspirasi bahwa oke, menjadi orang tua itu juga tidak luput dari kelemahan loh, dan it's okay loh, gitu. Mudah-mudahan bisa menjawab. Oke, ya. Terima kasih Bu Susan. Semoga Bu Esti dengan jawaban Bu Susan terjawab ya, Bu Esti ya. Oke, baik. Ada pertanyaan dari Bu Triesti lagi. Apakah bisa menggunakan Ho'oponopono ya untuk healing emosi ini atau lebih efektif yang lain? Ya, lagu Ho'oponopono ya. Apakah bisa efektif untuk healing emosi, Bu Susan? Iya. Triesti. Okay. Baik Ibu Triesti. Dalam workshop ataupun grup healing saya memang sering menggunakan Ho'oponopono sebagai bagian dari teknik. Karena memang itu bagi saya adalah ajaib ya. Ho'oponopono itu ajaib. Bagi mereka yang tidak mengerti, Ho'oponopono itu intinya adalah suatu bentuk self-healing dari Hawaii. Okay? Dan itu sangat ajaib, terutama untuk forgiveness, self-forgiveness maupun forgiving other people. Tetapi juga sebetulnya sangat efektif untuk menyelesaikan berbagai macam persoalan dan mengambil tanggung jawab penuh gitu. Artinya bertanggung jawab penuh pada perasaan-perasaan kita, mengambil alih tanggung jawab pada diri kita sendiri, tidak menyalahkan siapa-siapa. Okay? Esensi dari Ho'oponopono sebetulnya dalam sekali, dan memang itu adalah salah satu teknik yang luar biasa. Tetapi mungkin ada kalanya, pertama-tama ada kalanya kita harus melatih teknik Ho'oponopono ini dengan sangat benar. Karena mungkin dalam prakteknya belum semuanya saya lihat memahami benar esensi dari Ho'oponopono itu sendiri, sehingga seringkali tidak merasakan banyak perubahan dari latihan Ho'oponopono itu. Kedua, mungkin saja karena tiap orang ada kasus yang unik ya, dan case per case kita mungkin membutuhkan suatu teknik atau tools yang lebih spesifik, sehingga mungkin urgency, tergantung dari urgency dan keunikan daripada setiap case,
mungkin saja dibutuhkan juga teknik yang berbeda. Jadi untuk mengkomplement itu begitu. Jadi bisa seperti itu. Ya. Oke, ya. Oke, baik Bu Susan, ini saya beralih langsung ke Bu Gracia ya. Anak saya usia remaja 16 tahun, sebelum school from SFA ya, dia masih ada kegiatan di luar dan jarang main game. Sejak SFA, tiap hari main game terus dan kecanduan. Bagaimana cara saya ajak anak saya bicara, karena dia selalu merasa dia nggak ada masalah sama sekali. Oh iya iya ya, memang ini masalah Ya, orang tua sekolah semua dari nih. rumah. Iya benar. Aduh, ini masalah sejuta umat kayaknya Ibu. Ini memang ini tidak ada shortcut. Ini dibutuhkan mungkin kolaborasi yang luar biasa. Antara kedua orang tua ya, yang terlibat, lalu mungkin keterbukaan dan kesabaran, karena sebetulnya dan dia masih ada kegiatan di luar dan ini jarang main game atau gimana? Sejak tiap hari main game, oke. Sebelum, ya jadi sebelum, ya. Urusan main gamenya ini kan ya, kecanduan. Nah, iya ini. Jadi ini memang bisa diobservasi juga ya, apakah ini nanti akan selesai pada saat kembali sekolah, gitu kan? Atau ini sebetulnya merupakan indikator dari permasalahan yang lebih dalam, begitu. Jadi sebetulnya anak main game itu mungkin karena suatu bentuk flight juga dari dianya sendiri, overwhelm juga dari dianya sendiri, denying something dari dianya sendiri. Nah, apabila memang ternyata seperti itu yang mesti digali dan dibantu. Gitu. Jadi ada macam-macam ya, memang macam-macam sekali gitu. Atau mungkin karena memang dia belum diarahkan saja untuk menemukan passion-nya juga bisa. Gitu. Jadi memang ini perlu aspek yang ini ya, cukup banyak untuk digali gitu. Oke, Bu Gracia, semoga terjawab ya. Ini ada 3 pertanyaan lagi nih, banyak sekali. Oke, Bu Nidia sekarang, saya adalah anak sulung, kadang harus menjadi contoh dan lain-lain, kadang tidak mengizinkan diri sendiri kalau ada salah. Saat saya jadi ibu pun, kadang ada saat-saat marah dengan anak, karena ingin sempurna. Sekarang saya mulai melatih diri sendiri bahwa saya tidak sempurna. Oke, ini statementnya. Bagus sekali, iya, betul sekali. Iya, oke. Terima kasih sharingnya Bu Nidia. Bu Suryani, kapan bahas Ho'oponopono Bu Susan? Oh iya, boleh. Kita schedulekan ya Pak time, Dewa ya. Iya, kita schedulekan nih, sambil bisa praktek nanti ya. Baik. Terus ada Bu Nia, tolong tanya bagaimana cara membantu menghilangkan rasa sakit hati yang sudah bertahun-tahun. Nah, ini Bu. Oke. Menghilangkan rasa sakit hati yang sudah bertahun-tahun. Nah, iya ini pertama-tama Ibu, yang mungkin kalau Ibu belum ada bantuan siapa ya, belum minta tolong siapa, jika memang bisa lakukan yang tadi Ibu, yang coba Ibu mulai melakukan dengan tertulis ya, melakukan journaling dulu mengenai perasaan-perasaan Ibu. Bisa Ibu tulis loh, kalau Ibu tahu perasaan sakit hati tersebut, bisa Ibu tumpah ruahkan dalam bentuk tulisan. Itu salah satu self-healing method yang saya rasa efektif ya, karena banyak orang sebetulnya senang sekali menulis. Kan kita menulis nggak sama siapa-siapa, kita ke diri sendiri kita nulis dan nggak ada orang lain yang baca. Jadi kita bisa sumpah serapah di situ, Bu. Jangan khawatir kita mau ngomong apapun ya, sumpah serapah, mau kata-kata apapun keluar, bahasa apapun keluar, silakan tumpah ruahkan dalam bentuk tertulis. Menangis sekalian juga nggak apa-apa dalam bentuk tertulis gitu. Jadi itu bisa dipakai sebagai langkah awal. Kemudian coba latih mindfulness. Bapak Ibu ya, latih mindfulness. Karena dengan latih mindfulness itu kita latih untuk masuk pada kondisi sekarang saat ini, non-judgment. Sehingga kita bisa melatih untuk lebih mencintai diri kita sendiri. Jadi latihan mindfulness itu mungkin bisa mulai. Nah, tapi kalau itu memang masih sangat sulit,
terlalu traumatik atau apa, ya mungkin perlu dibantu untuk merilisnya emosi tersebut. Oke, iya. Oke, semoga terjawab dan langsung ke Bu Kakak nih. Bagaimana mengatasi rasa sumpek selama pandemi? Oh, Oke. oke. Ini sejuta umat juga. Ini juga persoalan sejuta umat juga. Iya, Semiliar umat malah ini. iya, semiliar umat. Mungkin Iya, dengan ya. Stay Tune Indonesia Belajar ya Pak ya. Iya. Oke. Iya, Iya. jadi mungkin dengan bergaul dengan positive people only. Jangan kita sortir berita dan sosmed. Kadang-kadang sosmed dan berita itu yang bikin sumpek karena isinya gosip dan isinya malah menambah masalah, ya. Jadi mungkin kita mesti sortir, filter itu. Iya, filter ya. Jadi ya. gimana? Dan satu hal yang penting sekali adalah yuk, biarpun kita mungkin ada yang takut keluar rumah, social distancing atau apapun juga, tapi kita bisa kok keluar halaman, kita bisa kok be outdoor ya, be in nature, Bapak Ibu sekalian. Jadi sebetulnya bersama alam itu adalah healing yang sangat potent, luar biasa. Jangan pernah tiada hari tanpa sinar matahari. Jangan pernah tiada hari tanpa mata kita melihat sinar matahari. Bukan melihat sinar matahari langsung ya Pak, tapi artinya melihat cerah, terang gitu kalau siang. Jadi sentuh tanaman, kalau perlu kita nyeker, bare feet. Nah, itu sangat-sangat healing sebetulnya. Be with nature itu. Jadi perlu kita sama-sama coba semua. Iya. Oke, Bu Kakak, semoga bisa mencoba ini saran dari Bu Susan. Ini ada satu pertanyaan lagi ya, sahabat pembelajar. Ya, ini sudah jam 5 lebih soalnya. Dia ada Bu Ivani Livia. Halo, saya punya ibu yang suka meledak tiba-tiba, tidak pernah menunjukkan emosinya, dan setiap ada kesalahan selalu menyalahkan orang lain karena tidak merasa salah atau bahkan tidak mau mengakui kesalahan. Sebaiknya apa yang saya lakukan sebagai anak? Terima kasih. Ya. Oke, baik. Jadi itu memang tanda-tanda tipikal seperti yang tadi kita lihat di slide ya, itu Halo, Bu Susan. Ciri khas mungkin tergantung ya, kalau misalnya beliau masih sangat mungkin untuk mau mencari pertolongan, baiknya beliau mulai mencari pertolongan, asal beliau mau mengakui bahwa beliau punya repressed emotion, itu baik sekali untuk beliau mulai berlatih releasing emotionnya secara aktif. Gitu. Kalaupun tidak, mungkin Mbak bisa ajarkan sedikit beberapa teknik yang tadi kita bahas. Kalau beliau mau, mungkin mulai connected lagi. Jadi seseorang yang kelihatan seperti itu tuh biasanya dia sangat disconnect dengan emosinya, sangat tidak sadar gitu, tidak terbiasa dengan emosinya, sehingga dia tidak ngeh kapan akan meledak, itu nggak punya ancer-ancernya juga ya, karena sangat disconnected. Nah, any practice untuk membantu beliau untuk kembali terkoneksi dengan dirinya sendiri, dengan emosinya, itu akan menolong. Gitu. Jadi mungkin bisa diperkenalkan beberapa teknik yang tadi kita share di hari ini, mungkin bisa. Gitu. Jadi bisa mungkin mulai dari situ, Mbak. Iya. Ya. Oke, terima kasih Bu Susan. Semoga terjawab Bu Ivani. Untuk Anda yang belum bergabung join di grup WA IB dengan Ibu Susan, silakan bisa tampilkan nomor handphone Anda yang ada WA-nya, nanti kita bisa invite atau hubungi Ibu Endah ya. Baik, terima kasih Bu Susan Hartono, sharingnya luar biasa, sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih juga untuk sahabat pembelajar yang sudah join pada sore hari ini. Ya, kita tutup acara kita sore hari ini, Bu Susan. Kita berjumpa lagi kapan-kapan ya Bu Susan, karena Bu Susan nanti waktunya bisa diatur lagi untuk kita bisa seminar online di Indonesia Belajar. Selamat sore semuanya, salam sukses luar biasa, stay healthy. Terima kasih. Terima kasih Bu Susan. Terima kasih Bu Susan.
Terima kasih semuanya Bapak Ibu. Ya, Terima kasih Mbak Susan. Dewa. Terima kasih Pak Dewa. ya terima kasih. Sama-sama semuanya. Terima kasih. Ya, Izin live terima ya. kasih. Ya, stay healthy. Ini apa dia? Ayu.